dengan penyidik gitu. Jadi sebelum dalam konteks yang ini jauh lah, tanggal 23 kan saya pegang kuasa Pak Yosep. Ya. Satu hal yang pernah saya tanyakan, Pak Yosep pernah datang nggak ke TKP setelah kejadian? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indra. Semoga sehat selalu. Hari ini hari Jumat jam 10:20 saya sudah kedatangan Pak Rohman, pengacaranya Pak Yosep. Pak Rohman jauh-jauh datang dari Bandung, memang sengaja saya undang terkait kemarin ada pernyataan dari pengacara Yoris Pak Ahmad Taupan tentang tanggal 19. Jadi Pak Rohman sengaja datang ke sini dan beliau buru-buru karena akan bertemu dengan sahabatnya itu Bapak Sunan Kalijaga. Pak Rohman, terima kasih sudah datang kembali. Saya salut ini. Berarti benar ngaku dulur datang jauh-jauh ke sini gitu, Pak. Siapa Indah? Sehat Pak Rohman? Sehat Pak Indah, sehat. Nah, kemarin saya hubungi Pak Rohman waktu itu kemarin itu sidang ya. Sidang. Jadi begini Pak Rohman, sebenarnya kenapa sekarang menjadi melebar? Karena tidak didampingi Pak Indra yang pasti mah. Ya. Jadi melebar. Karena memang posisinya dari awal dari pernyataan Danu. Sebenarnya polisi sih tidak terpengaruh hal-hal ini. Karena polisi itu dari awal yang saya tahu itu fokusnya dari sebelum tanggal 18 dilakukan penyidikan. Kenapa sekarang kok malah timbul, kok baru diceritain sekarang gitu, karena memang konsekuensi dari pernyataan Danu awalnya sebenarnya hanya itu saja. Tapi pasti kami yakin penyidik sudah mengantongi bukti-bukti untuk tambahan. Jadi kita juga tidak tahu apa yang akan dilakukan kesananya. Hanya saja mungkin saya kenapa undang Pak Rohman itu ada beberapa pernyataan dari netizen bahwa tuh Pak Rohman katanya ternyata kliennya juga masuk ke sana. Ya, senang saya. Itu kan. Jadi intinya saya hanya ingin mengklarifikasi supaya tidak menjadi kemana-mana juga. Jadi nggak enak sih dengarnya Pak Rohman. Nah, bagaimana tanggapan Pak Rohman? Pak Indah, ini mah kita buat seperti obrolan warung kopi sajalah, santai ya. Oke, siap. Jadi kita itu, saya pribadi ya, dengan munculnya pemberitaan yang sampai hari ini, saya sangat senang. Artinya semua pihak masyarakat jadi melek semuanya dengan semua keadaan. Tentunya ini pun berdampak pada banyak hal yang sedang berproses dalam perkara ini. Omongan-omongan miring, komentator miring, cercaan, netizen yang hit and run, buat saya itu sudah biasa sampai hari ini. Apalagi perkara ini makin hari makin ngejelimet ya. Nah, kaitan pertemuan bukan pertemuan mungkin ya, yang menyatakan bahwa klien saya Pak Yosep datang ke TKP, ya itu pun saya tidak mengelak ya. Tapi bedanya sore hari klien saya datang ke TKP bersama polisi, diundang oleh polisi, ya kan, diberitahukan oleh polisi bahwa di TKP ada mobil yang tidak dikunci, satu. Terus ada kucing milik almarhum yang harus diurus. Nah, dua hal itulah yang menjadi alasan kenapa klien saya dengan adiknya datang ke TKP. Malah gitu dengan Yoris saya? Ya, saya dengar juga dengan Yoris. Saya tidak tahu, tapi saya dengar dengan Yoris juga hadir di sana. Nah, pertanyaannya, kejadian di pagi hari dan di sore hari ini jelas dua hal yang berbeda. Saya bilang dari kemarin bahwa ketika polis lain itu, seseorang dilarang masuk kecuali ya atas seizin oleh penyidik atau didampingi oleh penyidik atau pihak Inapis. Nah, pada saat di TKP pada sore hari itu jelas kan ada tim dari Polsek Jalan Cagak, dari Polres Subang, bahkan Inapis masih ada di dalam. Dan Pak Yosep itu diminta untuk hadir ke sana, tapi Pak Yosep pun tidak masuk ke dalam. Karena secara emosional mungkin dia belum bisa menerima kenyataan bahwa di situ tempat dia beserta istri dan anaknya sudah jadi TKP, tempat kejadian perkara yang pada akhirnya merenggut nyawa istri dan anaknya. Ini jelas nggak mudah.
Saya dengar juga Yoris ada di situ. Jadi begini Kan? Pak, saya potong maaf. Jadi sebenarnya saya itu gregetan. Kenapa Ya. gregetan? Karena saya tahu di TKP ya. Dan kalau nggak salah Pak Kades juga hadir. Saya tidak hadir pada Oh. waktu tanggal 9. Cuma dari awal kejadian itu saya hampir dengan selesai. Oke. Saya jam 5 sore pulang. Jadi saya tahu posisi identifikasi itu sudah beres sebenarnya. Artinya sudah dihitung dengan angka-angka, dipoto gitu ya, posisinya segala rupa. Makanya kenapa saya kok nggak mau jelaskan, takut overlap sekali lagi. Karena saya kapasitasnya hanya kepala desa. Saya sebenarnya sudah tidak sabar ini untuk menjelaskan apa yang terjadi di kamar mandi, bak mandi itu seperti apa gitu ya sebenarnya. Saya tahu, tapi saya juga belum bilang ke Pak Rohman sebenarnya. Jadi intinya saya panggil Pak Rohman secepat ini untuk meluruskan kembali Pak. Jadi jangan sampai ada asumsi lagi. Walaupun memang per hari ini saya paling suka banget nih sama pengacara kalau dibully, banyak sekali. Saya senang-senang aja Pak Indra. Itu bagian dari pro dan kontra sebuah profesi ya. Saya nggak ada masalah dengan bulian seperti itu. Tapi faktanya hari ini saya akan luruskan bahwa Pak Yosep datang ke situ beserta dengan penyidik, dengan Pak Taryono, ya kan, Kanit Jatantras. Kemudian ada orang Polsek Jalan Cagak dan Inapis ada di sana. Adapun barang yang dibawa pada saat itu sebenarnya bukan barang yang di dalam, tapi barang milik Amel. Ya kalau nggak salah dari beli online, paket beli online ya, yang masih tergeletak di depan. Dan akhirnya karena itu tidak terkait dengan apa yang ada di dalam, itu bisa saja dibawa. Dan dibawanya juga sama Yoris, kalau tidak salah. Dan memang posisi mobil Yaris itu ternyata semua kan tidak ada yang megang. Ya. Semua tidak terfokus ke mobil Yaris pada hari H itu. Ya. Ternyata tidak dikunci itu Ya. Pak. Nah itulah kekhawatiran dari penyidik. Kemudian nelpon saya dulu sebenarnya. Kemudian saya kasih tahu, suruh ada keluarga yang ke sana, dan ternyata Pak Yosep dan Pak Mul ada di sana. Saya kalau memang tidak ada keluarga di sana, artinya tidak ada Pak Mul lah yang mendampingi, saya pasti ikut. Tapi ternyata ada Pak Mul. Jadi sebenarnya sekali lagi, jadi anggapan Pak Rohman ini memang klien Pak Rohman mah dengan penyidik ya datang ke sana ya. Itu dapat dipastikan. Itu bisa. Dipastikan. Jadi apapun cerita yang dibangun sekarang oleh, saya heran kenapa akhir-akhir ini Yoris berani cerita seperti itu. Kenapa tidak dari dulu? Mungkin ini masalah tidak berkepanjangan. Hal-hal yang sekarang muncul itu kan, ya tadi balik dari Pak Indra, ya karena Pak Indra sudah tidak bareng dengan Yoris, jadi ceritanya jadi berubah sekarang. Tapi ya sudahlah, saya lihat begini, saya menyikapinya begini, bahwa statement-statement yang akhir-akhir ini yang menjadi bikin rame ini, sebenarnya ini bisa dihindari kalau memang dari awal komunikasinya baik dengan Pak Yosep, ya kan. Saya menawarkan diri pada saat itu melalui Arif supaya Yoris pun kita dampingi ya untuk menghindari hal-hal seperti ini, ya kan, miskomunikasi dan lain-lain. Nah, saya melihat kondisi sekarang, jelaslah saya tidak membela mati-matian klien saya. Saya objektif kok di sini. Ya, bukan berarti klien saya ini adalah yang paling benar, tidak. Tetapi saya hanya ingin mengungkap fakta. Nah, ini yang sebenarnya, ya kan. Danu pagi-pagi datang ke TKP, ya, di seberang TKP, disuruh oleh Yoris mengawasi TKP dalam kapasitas mungkin keluarga, ya, dalam kapasitas silahkan di monitor gitu kan. Nah, di lain pihak sorenya dipanggil, ya diundang Pak Kades atas permintaan polisi untuk hadir ke TKP karena mobil Yaris tidak dikunci. Dan akhirnya mobil itu kan dibawa juga oleh Yoris pada saat itu. Ya, dan Pak Yosep tidak membawa kan? Mobil dibawa oleh Yoris, ya kan? Dan saya bilang simper aja dulu di sana. Dan kemudian pihak polisi meminta kembali, dan itu menjadi bagian juga mungkin dari akhirnya menjadi bagian barang bukti. Tapi sempat beberapa lama saya pikir dipegang oleh Yoris mobil itu kan? Iya, disimpan dan itu tidak digunakan, yang saya tahu Pak Kang Rohman. Jadi sekali lagi saya juga sering berbicara kepada Yoris. Sekarang juga sering saya WA gitu Pak Rohman. Tapi intinya kenapa dia cerita hal yang ini, kan saya bilang ini adalah konsekuensi dari ketika ada pernyataan setelah tanggal sambung menyambung 18, lah, sambung menyambung. Jadi tapi saya juga jadi jadi senang ada ini kebuka semua biar orang tahu gitu sebenarnya yang terjadi di TKP itu seperti apa. Kan banyak orang yang nuduh bahwa Kang Rohman ini belum tahu dasar apa, tuh udah nuduh harus Danu dimasukkan, ternyata katanya kliennya juga ikut masuk, padahal
ternyata mungkin Pak Yosep ini dengan Pak Mul ikut dengan penyidik gitu. Jadi sebelum dalam konteks yang ini jauh lah, tanggal 23 kan saya pegang kuasa Pak Yosep. Ya. Satu hal yang pernah saya tanyakan, Pak Yosep pernah datang nggak ke TKP setelah kejadian? Belum.